review jurnal rancang bangun antena microstrip patch rectangular dengan metode parasitik untuk meningkatkan bandwidth. Di sini untuk penulisnya ada Syah Alam, Nadia Media Rizka, Indra Surjati, Pipit Dewi Marlina. Masing-masing berasal dari Universitas Trisakti Jakarta, kemudian dari Akademi Telkom Jakarta, kemudian di sini saya akan menjelaskan abstrak. Abstrak di sini merupakan penggambaran dari isi jurnal berikut. Baik, saya bacakan. Perancangan dan realisasi antena microstrip dengan bentuk rectangular yang dioptimasi menggunakan metode parasitik untuk ultra wideband pada frekuensi kerja 1800 MHz telah dipaparkan dalam penelitian ini. Metode parasitik bertujuan untuk memperlebar bandwidth dan meningkatkan nilai gain dari antena yang dirancang. Hasil dari pengukuran antena rectangular dengan metode parasitik diperoleh nilai return loss sebesar minus 12 dB, VSWR sebesar 1679 pada frekuensi 1800 MHz. Dan dari hasil yang diperoleh dari proses pengukuran, antena yang diusulkan menghasilkan frekuensi triple band, yaitu pada frekuensi 1815 MHz, 1935 MHz, dan 2060 MHz dengan bandwidth masing-masing 2,4%, 2,8%, dan 4,36%. Selanjutnya, bab 1 di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini tentang antena microstrip yang merupakan antena dengan banyak keunggulan sehingga banyak digunakan dalam berbagai komunikasi wireless, di antaranya bentuk yang kecil, kompak, dan sederhana. Akan tetapi, jenis antena ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kelemahan dari antena microstrip adalah bandwidth yang sempit dan hanya berkisar antara 2% sampai 5%. Beberapa metode telah dipaparkan untuk meningkatkan bandwidth pada antena microstrip, antara lain pencatu proximity, log periodik, dan parasitik. Pada penelitian ini digunakan metode parasitik yang dapat meningkatkan gain dan bandwidth antena sehingga memperbaiki level penerimaan pada perangkat telekomunikasi untuk ultra wideband. Dalam penelitian sebelumnya, metode parasitik diperoleh peningkatan nilai bandwidth sebesar 181 MHz atau 18,31% pada antena microstrip. Dari hasil penelitian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa metode parasitik dapat menghasilkan bandwidth untuk antena microstrip. Kemudian lanjut pada bab 2, metode penelitian. Metode penelitian dimulai dengan menghitung dimensi antena pada frekuensi kerja 1800 MHz. Dilanjutkan menghitung dimensi saluran pencatu 50 ohm, merancang antena dengan frekuensi kerja 1800 MHz, kemudian dilakukan simulasi dengan bantuan perangkat lunak. Kemudian, apakah VSWR kurang dari 2 dan RL lebih kecil dari minus 10 dB? Jika tidak, maka harus dilakukan iterasi dimensi dan saluran catu antena. Jika sudah sesuai, jika ya, maka lanjut merancang antena microstrip dengan penambahan metode parasitik. Kemudian dilanjut simulasi dengan bantuan perangkat lunak.
Apabila VSWR sudah di bawah 2, di bawah sama dengan 2, dan RL di bawah sama lebih kecil dari minus 10 desibel, gain dan bandwidth meningkat. Apabila tidak sesuai, maka posisi beban parasitik harus disetting ulang. Apabila sudah sesuai, maka dilanjutkan fabrikasi antena microstrip, kemudian dilanjut pengujian di lab, kemudian selesai. Kemudian tahap perancangan dan simulasi antena. Di sini dilakukan perhitungan dimensi antena. Kita lakukan penghitungan lebar patch, panjang patch atau length, seperti pada rumus yang sudah tertulis di jurnal. Kemudian setelah perhitungan dimensi antena, lanjut pada perancangan antena microstrip beban parasitik 2 elemen. Nah, kita perbesar dulu. Lihat di gambar ini ada desain antena microstrip beban parasitik 2 elemen, mana ukurannya untuk luas area yang diperlukan total 135 mili kali 80 mili. Untuk selanjutnya poin 3.3 pengukuran karakteristik antena. Dilakukan pengukuran return loss VSWR. Kemudian pengukuran ini di dalam ruangan karena faktor lingkungan tidak memberikan pengaruh terhadap hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan cara menghubungkan antena yang akan diukur atau AUT secara langsung tanpa bantuan alat lain. Pengukuran ini menggunakan alat ukur vector network analyzer. Antena yang akan diukur dihubungkan pada salah satu port pada vector network analyzer. Hasil pengukuran terhadap antena yang diuji berupa grafik return loss dan VSWR dapat diamati pada gambar 4 dan 5 berikut ini. Kita cari gambar 4. Ini hasil pengukuran return loss antena microstrip dan dari 2 elemen. Dan gambar 5 hasil pengukuran VSWR antena microstrip parasitik 2 elemen. Selanjutnya bab 4 pengukuran dan analisis hasil pengukuran. Pertama, pengukuran return loss dan VSWR. Tadi sudah dijelaskan. Dari gambar 4 menunjukkan hasil pengukuran dari return loss dapat dilihat nilai minus 15,35 desibel pada frekuensi 1809 MHz. Mari kita lihat. Ya, di titik ini. Oke, dilanjut. Sedangkan untuk frekuensi 1800 MHz nilai return loss adalah minus 12 desibel. Hasil ini sesuai dengan parameter yang diharapkan, yaitu sebesar return loss lebih kecil dari minus 10 desibel. Pada gambarnya menunjukkan grafik hasil pengukuran dari VSWR. Kemudian terkait pengukuran gain, di sini sudah terdapat hasil pengukuran gain, di mana PTX adalah nilai daya pemancar dan PRX adalah nilai daya penerima. Kemudian dapat dihitung gain adalah nilai daya pemancar dikurangi nilai tahanan dari penerima ditambah gain reference. Kemudian analisis hasil pengukuran, dan hasil pengukuran dilihat dari gambar 6 dan 7. Ya, lihat gambar 6, perbandingan antara simulasi dan pengukuran. Di sini terlihat grafiknya linear, sejajar ya, baik
dari simulasi dan pengukuran. Naik turunnya pun tidak jauh beda. Kemudian VSWR di sini simulasi dan pengukuran pun lumayan melonjak pada hasil pengukurannya. Ada nilai antara 1800 sampai 1950. Kemudian hasil pengukuran diperoleh hasil triple band dan dapat digunakan di beberapa aplikasi telekomunikasi seperti pada frekuensi 1815 MHz. Dapat digunakan untuk aplikasi Global System for Mobile Communication atau GSM, atau untuk Digital Cellular System atau DCS pada frekuensi 1935 MHz. Dapat digunakan untuk aplikasi Personal Communication System atau PCS yang frekuensi 2060 MHz. Dapat digunakan untuk sistem bergerak untuk IMT 2000. Kemudian yang terakhir dapat kita simpulkan bahwa rancang bangun telah direalisasikan antena microstrip dengan menggunakan metode parasitik pada patch rectangular yang bekerja pada frekuensi 1800 MHz dengan rating loss minus 12 dB dan nilai VSWR 1679 dengan gain sebesar 4,45 dB. Pada hasil pengukuran tidak diperoleh bandwidth yang lebar untuk ultra wideband atau UWB, namun diperoleh frekuensi triple band dan masih dapat bekerja untuk aplikasi GSM, DCS, untuk CDMA PCS, dan IMT pada frekuensi 2060. Sekian review jurnal rancang bangun antena microstrip patch rectangular dengan metode parasitik untuk meningkatkan bandwidth. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Datangnya dari saya, apabila itu ada yang tepat, datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.